Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya Komjon Berita untuk hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Sari berita penting. Pemuda di Jambi merampas motor teman demi judi online. Berita kedua. Terjerat 4 hari, harimau Sumatera di Tebu mengalami luka parah dan terancam diamputasi. Berita ketiga. Petani di Payakumbuh terancam gagal tanam akibat putusnya tanggul irigasi. Berita selengkapnya. Seorang pemuda berinisial R berumur 23 tahun, warga Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah nekat merampas sepeda motor milik temannya sendiri. Aksi tersebut dilakukan demi memenuhi kecanduan bermain judi online. Akibatnya, aksi tersebut Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi Siswoyo mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap setelah korban M. Rivaldo Justiar melaporkan kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur oleh pelaku. Setelah menerima laporan, tim kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku, ujar AKP Edi Rabu 21 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada tanggal 5 April 2025 lalu. Saat itu pelaku datang menemui korban yang sedang bersantai di sekitar rumahnya. Dengan modus meminta bantuan, pelaku mengajak korban mengantarkannya ke kawasan Langit Biru, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Korban yang tidak menaruh curiga pada temannya kemudian mengantarkan pelaku dengan sepeda motornya. Namun sesampainya di lokasi, pelaku justru menyuruh korban untuk turun dan mengancam menggunakan senjata tajam. Korban sempat menolak, tapi karena diancam akhirnya pasrah. Setelah kejadian, korban langsung melapor ke kami, kata Kapolsek. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook seharga 2,8 juta rupiah kepada seorang pembeli yang tidak dikenalnya. Uang hasil penjualan motor itu lalu diakui pelaku telah habis digunakan untuk bermain judi online. Tambah AKP Edi, pihak kepolisian sempat menggeledah rumah pelaku di wilayah Tempino, namun saat itu pelaku telah melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Kini R ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sumber berita Tribun News. Berita kedua. Seekor harimau Sumatera jantan ditemukan dalam kondisi memprihatinkan setelah terjerat perangkap babi hutan selama 4 hari di kawasan hutan Kabupaten Tebu, Jambi. Jeratan tersebut melilit kaki depan harimau hingga menembus ke tulang, menyebabkan aliran darah berhenti dan beberapa jarinya putus. Ketika tim mencoba mengevakuasi, harimau tersebut memberontak sangat kuat sehingga kayu pengait jerat patah. Ia sempat kabur ke semak-semak, ujar Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi, Agung Nugroho, Rabu 21 Mei 2025. Peristiwa itu terjadi di hutan yang kini berstatus sebagai kawasan hutan tanaman rakyat HTR Bungo Pandan, tepatnya di Desa Suoso, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebu. Untuk mengevakuasi satwa yang dilindungi itu, tim BKSDA harus menggunakan alat berat guna membuka akses menuju lokasi harimau bersembunyi. Setelah medan memungkinkan, tim medis menembakkan bius dan segera memeriksa kondisi hewan tersebut. Lukanya sudah parah dan terinfeksi. Saat ditemukan, harimau mengalami demam tinggi, jelas Agung. Harimau jantan berusia sekitar 5-6 tahun itu langsung dibawa ke tempat penyelamatan satwa TPS BKSDA Jambi untuk menjalani perawatan intensif. Tim dokter hewan saat ini tengah berupaya menyelamatkan kakinya dari kemungkinan amputasi.
infeksinya cukup parah, kami lakukan pembersihan jaringan mati dan pemberian antibiotik secara rutin. Peluang sembuh tetap total kecil, tapi kami tetap berusaha agar amputasinya tidak perlu dilakukan, ujarnya. Agung menambahkan, jika amputasi dilakukan, harimau jantan akan kesulitan bertahan hidup di alam liar. Kalau betinanya mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau jantan harus mempertahankan wilayahnya, itu akan jadi tantangan besar, katanya. Lokasi penemuan tidak jauh dari kawasan Taman Nasional Bukit 30 TNBT. Saat ini BKSDA masih menelusuri asal-usul individu harimau tersebut. Diketahui warga sekitar pertama kali menemukan harimau dalam kondisi terjerat dan segera melapor ke pihak kepolisian. Informasi itu kemudian diteruskan ke BKSDA Jambi yang langsung mengirimkan tim ke lokasi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Sore harinya langsung kita evakuasi ke Jambi, katanya. Dan akibat deforestasi dan konflik dengan manusia, berdasarkan data BKSDA Jambi tahun 2024, jumlah harimau Sumatera yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 183 ekor. Tersebar di Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit 30, serta sejumlah kawasan hutan lainnya. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, putusnya saluran irigasi utama Tali Bandar akibat longsor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 memicu kekhawatiran luas di kalangan petani Kecamatan Payakumbuh Timur. Ratusan hektar sawah di 3 kelurahan Tiakar, Payo Basuang, dan Koto Panjang ini terancam gagal tanam karena tidak mendapatkan pasokan air. Tali bandar yang mengalirkan air dari batang agam merupakan nadi pertanian bagi masyarakat setempat. Rusaknya saluran ini menghentikan distribusi air secara total. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat 2 tahun lalu warga telah melakukan perbaikan secara swadaya dengan dukungan para perantau. Tragedi ini bukan sekedar kerusakan fisik, tetapi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup petani, ujar Ilham Syah, Wakil Presiden Partai Buruh. Ia mendesak agar pemerintah Kota Payakumbuh dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian serius. Jangan biarkan petani kita berjuang sendiri, tegasnya. Respon cepat datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Harisna Jambur, yang langsung menghubungi Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim. Pak Kadis sudah menyanggupi untuk turun tangan dan bahkan telah meneruskan laporan ini ke tingkat provinsi, ungkap Harisna dalam pesan WhatsApp. Namun sebagian warga masih menyimpan rasa kecewa. Palimo Sitampai, tokoh masyarakat dan mantan Tuwo Banda Nagari Tiakar Payo Basuang, menyebut persoalan ini pernah disampaikan sejak lama kepada pihak kecamatan, dinas terkait hingga pejabat wali kota Payakumbuh saat itu. Tapi perhatian yang kami tunggu-tunggu tak kunjung datang. Sekarang inilah akibatnya, keluhnya. Melihat lambatnya penanganan, para perantau dari Payo Basuang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Payo Basuang Jakarta Raya IKP Jaya berinisiatif menggalang dana darurat untuk membangun saluran sementara. Kami tidak ingin sawah-sawah itu terbengkalai. Ini bentuk kepedulian kami kepada kampung halaman, ujar Ketua IKP Jaya Aviati Reno. Tragedi ini menyoroti pentingnya infrastruktur pertanian yang handal dan berkelanjutan, serta perlunya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perantau dalam menghadapi situasi darurat. Perbaikan para permanen diharapkan dapat
dilakukan demi menjamin keberlangsungan musim tanam tahun ini. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.